perubahan sikapnya Mas Tarno ini mulai sejak kejadian janin itu, Mbak? Iya, sejak itu semua mulai berubah. Saya merasa rumah ini nggak sama lagi. Maksud Mbak, berubah bagaimana? Sejak saya sering merasakan keanehan di rumah. Tiba-tiba Mas Tarno punya banyak uang. Dia nggak lagi keliling jualan bakso. Tiba-tiba buka kios sendiri di rumah. Dan Mbak nggak tahu asal uang itu dari mana? Mbak lagi, Mbak. Ya. Silakan, monggo, monggo, monggo. Monggo, Mas. Ya. Kita tuh lagi jualan, kasih senyum. Ramah dikit gitu loh. Jangan kaku gitu. Gimana mau laku? Ya, Bu, maaf. Dok, Ya, Mas. tolong ini mangkoknya kamu antar ke sana ya. Oh, ya. Tinggal kasih kuahnya ya, Mas? Iya, tambahin aja dikit. Cepet toh. Mas, itu loh Mas. Kok ada tali pusar bayi dalam centongnya Mas? Kamu ngapain sih teriak-teriak kayak gini? Hah? Enak loh. Benar, Bu. Maaf ya, Mbak, Mas. Iki mantu saya memang agak-agak lagi capek. Harap maklum, soalnya dia habis kehilangan bayi. Maaf, monggo. Dilanjut makannya, ya. Maaf. Neta, Bu. Kamu ini maunya apa sih? Bikin malu keluarga sendiri di depan orang-orang banyak. Maunya apa kamu? Tapi aku nggak bohong Bu. Aku beneran lihat dalam centongnya tuh ada tali pusar merah. Bu, Kamu lagi ya? Jangan ngomong aneh-aneh di rumah ini ya. Paham kamu? tapi aku lihat sendiri Bu. Aku waras, aku malu. Bener-bener kamu ya. Kamu tuh ya bener-bener ya. Mantu udah waras. Hah? Udah janin kamu hilang. Sekarang kamu ngomong aja. Hah? Ngomong darah, tali pusar segala. Hah? Ingat ya. Kalau kamu teriak aneh-aneh lagi, saya bakalan bikin kamu hilang beneran. Saya benar-benar lihat keanehan di kios bakso suami saya, Mbak. Tapi ibu mertua dan Mas Tarno nggak percaya. Mereka malah bilang saya gila. Lampunya kenapa nih? Basri? Basri? Loh, Basri? Kru? Tolong dong dicekin lampunya kenapa? Berada, maaf ini lagi ada gangguan teknis, Mbak. Tadi narasumber saya kemana? Kok tiba-tiba lari keluar? Saat ini narasumbernya ada di ruang tunggu, Mbak. Maaf ini narasumbernya lagi ada trauma kegelapan. Jadi kita amanin dulu ya, Mbak. Oke, gini. Kamu coba bujuk dia ke sini, katakan lampu akan segera nyala. Iya, baik. Dia aman kok di sini, dia tenang. Ya, kita coba rayu dulu ya, Mbak. Ya. Lampunya pastikan segera nyala ya. Sebentar, Mbak. Oke. Pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan teknis ini pemirsa, tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah kondisi narasumber kita. Sepertinya dia memiliki suatu trauma yang sangat besar terhadap kegelapan. Ini bisa diketahui juga sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa orang itu gila, ini adalah suatu trauma. Semoga dengan dia mengungkapkan kisahnya bisa menjadi sebuah terapi bagi dia untuk bisa kembali tenang. Mohon bersabar ya pemirsa. Minum dulu, Mbak. Silakan, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Udah tenang, Mbak. Aman kok, Mbak, di sini, Mbak. Gimana, Mbak? Udah baik kan? Udah enakan, Mbak?
Mbak udah siap untuk balik ke studio lagi? Oke, dibantu ya Mbak, silakan. Kru, sudah ada? Nah, Sri, udah tenang Mbak Sri, kamu duduk aja, duduk dulu yuk. Duduk, tenang Mbak, aman, kamu aman sini. Tenang. Mbak tadi cuma kesalahan teknis Mbak, tidak ada apa-apa Mbak, kamu di sini aman. Tidak ada hal gaib di sini. Kamu percaya Mbak ya, kamu tuh mengalami suatu guncangan yang luar biasa. Kamu kehilangan anak kamu Mbak, wajar, sangat wajar jika kamu stres, kamu trauma seperti ini. Apakah kamu masih bersedia menceritakan Mbak? Saya akan melanjutkan cerita saya, Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi selain itu Mbak, ada kejadian apa lagi yang aneh yang menimpa kamu? Saya kembali dihantui hal yang menyeramkan, Mbak. Orang nangis bayi. Neng apa toh? Aku harus dimandiin pakai kembang segala. Ya supaya dagangan kamu makin rame, makin banyak yang suka. Tapi ibu curiga sama keanehan yang dilihatin sama si Sri itu loh. Mungkin itu tanda ya kalau si makhluk itu minta tumbal lagi. Nanti malam, yuk kamu tidur sama istri kamu, bikin anak, ya. Biar cepet hamil lagi itu si Sri. Mas Tarno. Mas, aku dengar suara tangisan bayi di kamar. Nah itu dia, makanya kamu tenang aja. Ini, ibu udah mandiin suamimu sama air kembang 7 rupa. Biar kamu gak bisa lihat yang aneh-aneh lagi. Ya, mungkin aja itu kiriman. Kan banyak orang yang iri, Sri. Iya Sri, aku juga nggak mau kamu dihantui dengan ketakutan seperti itu lagi. Ya wis toh. Nih. Jangan lupa apa yang ibu bilang tadi. Langsung biar cepat. Yuk. Iya Bu. Ya. Ya udah, sekarang kita masuk ke kamar yuk. Iya. Iya, Mas. Langsung ke kamar yuk. Yuk. Kamar, yuk. Sebenarnya, Mbak, saya udah mulai curiga ke suami saya dan ibu mertua. Tapi entah kenapa, tiap saya mau ngomong, mau nanya, mereka tuh bisa banget bikin saya ragu sama perasaan saya sendiri. Jadi mereka tuh berhasil meyakinkan kamu dengan menggunakan kata-kata. Begitu Mbak? Iya, Mbak. Kata-kata mereka itu bisa bikin saya yang merasa bersalah, Mbak. Saya terlalu sensitif, Mbak. Akhirnya saya yang percaya lagi. Padahal Mbak, kamu diam dan menerima ini semua. Padahal kamu kan meyakini ada yang aneh. Iya kan? Iya, Mbak. Hingga akhirnya saya kembali lagi hamil.
Sri, Mas, mukamu kok pucat banget? Kenapa? nggak apa-apa. Aku cuman mual-mual aja dari tadi pagi. Tapi udah semingguan sih mas. Aku kayak bening, mual gitu loh. Apa kamu lagi hamil? Kayak aku hamil. Bu, Bu, Ibu, Bu, Bu. Apa? Kenapa? Ini Bu, Sri kayaknya hamil lagi Bu. Terus, kalau kamu hamil, berarti kamu nggak mau bantu suamimu lagi gitu? Enggak bu. Sri tetap bantuin Mas Tarno kok. Ya wis, lanjut beres-beres. Oke, ditata. Nah, Ya. ingat, kehamilan istri kamu itu buat tumbal. Iya Bu, aku lo paham. Wis, ibu mau pasar. Yo, Iya Bu. Sri, Ibu, kamu itu kalau nyapu jangan ngasal. Lihat tuh masih kotor. Yang ada pelanggan datang beli. Ulangin lagi. Yo, ya bu, ntar Sri sapuin lagi. yo.